Iya, jodoh emang pasti ketemu sih. Iya pun, kalaupun nggak jodoh juga Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa juga sih ya. ikhlaskan aja. Ya, Masih ada kok jodoh kita yang masih lain. ada yang lain gitu ya. Tapi setiap manusia itu percayalah bahwa pasti ada jodohnya masing-masing ya. Oh ini kenapa jadi dua Karena belum lagi? diedit. Belum dipotong gitu Belum ya. dipotong ya. Aduh. Potong aja kita mandiri. Aduh, Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah, ya Allah Alhamdulillah. Gusti. Ya akhirnya kita ketemu lagi sih di sore-sore kayak gini. Setelah tadi subuh kita pisah ya. Berabad-abad Perasaan baru subuh nih tadi kita pisah. Iya ya. Kita Iya. kan aku baru pulang jam setengah 4. Setengah 4. Iya, iya. Kan? Kamu nggak pulang. Aku nggak pulang. Aku masuk sini setengah 5. Jam 5 lah merem. Jam 6 pulang sampai sekarang belum tidur. Ya ampun. Ampun, sampai malam nanti Berarti lagi. berapa jam? 1 jam kita tidur mah. Ya. Iya. Oh, ya. Tadi sempat tidur nih habis Jumatan tuh. Nah, di WA masuk kan ditunggu nih teman-teman di bangunan. Di bangunan. Di WA kan di WA sama si Mak suruh berangkat. Oh iya karena ada ini kan untuk Meeting. persiapan. Ya udah, akhirnya kita berangkat dari rumah gitu. Nah besok nih Minggu nih. Kenapa tuh? Kan kita mau ada acara tuh. Yes, hari Minggu besok ya. Jadi yang ikut jalan sehat ya. Tapi mohon maaf ya kalau kupon jalan sehatnya sudah habis. Udah habis dari dari sebelumnya. seminggu yang lalu ya. 2 Tanggal minggu Jumat, yang lalu. hari Jumat tanggal 2. Dari tanggal 2 itu udah Dari habis. tanggal 2 udah habis. Jadi nggak bisa ngambil dimanapun juga. Udah habis semuanya sih. Di hari itu tuh udah beneran habis. Habisnya cepet banget sih. Nah, kita cuma mau ngumumin aja sih. Mau ngumumin kalau di hari itu ada surprise dari Radio Kota Batik. Apa tuh surprise-nya tuh? Ada deh. Ini saya nggak sabar nih pengen nungguin surprise-nya nih. Sabar dong. Sabar ya? Iya. Yang pasti Orang kita sabar akan itu disayang Tuhan. disayang penyiar juga. Penyiar siapa? Kita dong, ya. Makanya sabar aja. Kita bakal sayang sama kamu. Iya. Ya. Mbak Intan, gimana kabarnya Mbak Intan? Halo Mbak Intan, tadi ada nggak sih temanku yang ke RKB? Oh nggak tahu. Nggak tahu ya. Kita lagi pada meeting. Ada tadi, meeting. ya. Iya. Ada yang nanya sih siapa nih? Siapa sih? Nggak ada nama. Itu dari Ibu-ibu nih. gacoan. Ibu-ibu gacoan. Nanya apa? Tanya kupon jalan sehat. Udah habis Bu ya, dari Jumat kemarin. Ibu Sri. Ibu Sri di Wartunggal Batang ya. 100 katanya. Alhamdulillah. 100. Oke. Minjem. Minjem dulu 100 ya. Udah enggak ini sih sekarang ya. Udah nggak Sekarang relate itu ya. jangan ya Dek ya. Itu lagi itu. Gitu ya, jangan ya Dek ya. Lagi musimnya itu Kang. Jadi beda-beda. Ada yang pernah kan waktu itu populernya minjem 100. Sekarang gantinya jangan ya Dek ya. Gitu. Ntar bakal ada lagi yang baru lagi. Apa tuh? Ya belum tercipta ya. Ntar bakal ada lah ya. Itu pasti aja. Kamu bikin aja sih. Apa tuh? Apa ya kira-kira apa ya? tuh? Itu aja. Iya. Gitu bisa Jangan tuh. ya, Dek. Apa tuh? Apa tuh? Ya, boleh. Iya. Yang Kan habis jangan ya Dek. apa tuh? Gitu ya. Boleh tuh. Boleh tuh ya. Boleh tuh ya. Itu, paling enggak kan buat keluarga kita sendiri lah ya. Iya. Bisa ngetren ya di di RKB ya. Iya. Enggak sampai harus keluar sih. Apanya? Ini Apa tuh? trending itu nggak perlu sampai harus keluar sih. Iya, apa tuh? Jangan ya kayak. Iya. Batuk nih. Apa tuh? Batuk. Lagi kurang enak badan aku. Badannya nggak enak. Ya. Dimasak dong. Ntar abis ini saya pisin. Biar gurih ya. Aduh, ampun. Boleh juga tuh. Tapi ini sudah sore. Kamu udah mandi belum? Udah dong. Mandi tadi kan pas waktu Jumatan ya? aku tuh mandi cukup sekali sehari. Serius kali? Iya. Dan itu kamu seger ya mau ini? Iya benar. Tapi kan kerja di sini kan nggak terlalu banyak keringat sih. Jadi nggak perlu sering-sering mandi lah ya? Ini Satu itu untuk mengirit air. Lagi krisis ya air di tempat kamu ya? Bukan gitu. Kita harus mengingat Hemat. bahwa yang namanya air itu kita krisis loh sebenarnya. Ya kan? Tetangga-tetangga kita, tempat-tempat yang di pesisir Utara. itu sudah mulai nggak susah. Betul. Ya kan, Betul, dapat air bersih. Nah makanya kita berlatih ya. Saya sama keluarga itu berlatih gimana caranya menghemat air. Yaitu dengan mengurangi jatah mandi. Betul. Karena mandi itu biasanya ya. Sekali mandi itu biasanya boros air tuh. Ya Makanya gitu. Ya aku kan? juga seringnya gitu Kang. Cuma cuci muka aja. Sampai kemudian nggak kerasa.
hampir satu kosong bak nih. itu. Iya, Iya kan? Iya betul. Sekarang ada alternatif sih. Apa Kan di tuh? tempatku ada Pakai tisu basah. MCK komunal kan baru dibangun sama kemitraan ya. Oh iya iya. Nah, jadi kita bisa ke situ. Kan itu untuk umum tuh. Lumayan Ya, tuh. tapi tetap aja kok hemat air penting. Nah, ya. Air itu penting banget. Air pentingnya. Tapi kalau misalkan itu nggak ada air, kita bisa mandi dengan yang lainnya deh. Tisu basah. Enggak. Jangan dong. Mandi pakai uang deh. Mandi pakai uang. Boleh nggak sih? Boleh. Kalau boleh. mandi bola kan udah biasa tuh anak-anak. Ya, iya. mandi di mall di Tapi kalau ngomongin soal mandi pakai uang, ini aku jadi ingat nih sama seorang atlet yang pernah mandi uang. Olahragawan. Waktu dia ini jaya-jayanya. Oh ini. Jaya-jaya, kepala jaya-jaya. Lagi waktu di Perindapan ya. Lagi jaya-jayanya. Ya, dan memang yang kehidupan atlet, apalagi yang sudah mencapai pada puncak kesuksesan apapun itulah ya, nggak cuma atlet sih ya. Ya sih. Biasanya kan pingin bikin sensasi gitu Ya, kan, kalau udah mampu mandi, ya. termasuk mandi apa ini? Pakai uang. Koin kan? Wah keren banget ya. Itu dia. Ah. Dan biasanya ya yang namanya atlet kalau menang juara itu kan biasanya selain dapat medali, dapat bonus. Ada duit yang dikasih. Itu bisa dari pemerintahnya, bisa dari pihak swasta, dari sponsor bisa jadi ya. Ya. Iya. Di Prancis ini ada nih, ada peraih medali yang bakal mendapat bonus berapa? Sekitar $80.000. Oh, berapa rupiah? Atau kalau dirupiahkan itu 1,3 miliar rupiah. Oh, gede ya. Ada juga yang sampai $22.000. Oh, kalau itu berapa ya? 356. Oh, masih juta. lebih dikit ya. Nah ini bergantung dengan perolehan medalinya. Dia dapatnya apa? Medali emas apa medali apa gitu ya? Medali perunggu. Enggak dong, perunggu itu pas ya. Perunggu, G-nya double. Oh, G-nya double ya. Kalau G-nya satu. Perunggu. Perunggu. Iya, kalau G-nya double kan perunggu. Kalau G-nya satu perunggu. Perunggu. Iya. Iya dong. Bukan perungu. Bukan, perunggu. Itu sebenarnya ungu apa ungu ya? Gitu. Dan memang yang namanya bonus ya bagi atlet saat ikut turnamen-turnamen dari kelas nasional sampai ke apa ini? Sekarang masih ini masih ada olimpiade ya. Kan? Ada olimpiade tahun ini kan di Prancis 2024 ini ya. Iya, masih kamu berlangsung. Nonton ini enggak openingnya enggak? Oh, saya nggak ngikutin tuh. Aku nonton itu sekilas-sekilas, waduh emang kelas gimana ya? Enggak sih menurutku. Masih mendingan yang kemarin Asian Games di Jakarta. Karena kelihatan banget kampanye. Oh, warna-warni. Nah, itu yang membuat kok gini banget ya gitu loh. Mungkin ini kali ya kesempatan ya mereka seperti itu ya. Ya karena Prancis kan mendukung, salah satu negara yang mendukung, termasuk Jerman kan. Iya. Aduh, meskipun banyak yang menentang ya. Iya. Sangat disayangkan sih. Sangat disayangkan banget. Akhirnya pemandangannya jadi nggak asik gitu loh. Saya nonton, Gini amat ya. gitu ya. Kalau dalam pikiranku ini kok jorok banget ya, yang kayak gini nih. Kenapa sih kok bisa begitu sampai ya? lolos yang seperti itu ya. Atau emang itu sengaja ya? Iya, udah di setting kan seperti itu. Nah, makanya 2024 nih di Tokyo, di Jepang, di Perancis. Kalau di Tokyo itu 2020. Iya, tahun ini sebelumnya 4 tahun sebelumnya penyelenggaraan sebelumnya ya. Itu di Tokyo bagus tuh pas di Tokyo ya. Aku seneng tuh openingnya. Budaya Jepangnya itu ditampilkan gitu kan. Asik banget. Dan memang etosnya orang Jepang itu kalau sudah ngomongin soal tradisi Jepang itu kekeh kenceng banget ya. Sekalipun mereka mungkin dalam keseharian mereka tampak modern ya, pakai setelan jas dan lain sebagainya, kebarat-baratan banget kehidupan mereka. Tapi dalam hal tradisi nggak dilupakan ya. Nilai-nilai tradisinya itu kuat banget. Masih kental. Jadi misalkan mereka memegang itu sebagai prinsip hidup. Makanya terus dipegang ya. Bushido, terus apa lagi itu prinsip-prinsip misalkan samurai itu dipegang banget. Dia dipegang banget. Jadi kalau misalkan mereka menghadapi masalah atau apa, itu yang kembali ke
alam pikir Jepang gitu loh. Nah itu keren Iya, banget. Jepang ya luar biasa ya Jepang nih. Jepang mati Mati cekangkang, Inggris matinya diiris, Bondo matinya di Bondo. itu zaman dulu ya. Iya, aduh. Aduh, ya ampun. Ya, masih ya, ingat Masih ya. ingat ya? Iya, ada tua ya kamu ya. Anak sekarang udah nggak tahu tuh Nggak lagu ada yang juga, ngerti. lagi gitu. Iya. Jepang mati jekangkang, Indonesia pasti menang gitu ya. lagu lawas, lagu lawas. Dasar bapak-bapak. Aduh. Nah, Siapa tuh? ngomong-ngomong soal atlet yang mandi uang. Mandi uang itu ini maksudnya ya apa namanya bertaburan kemewahan gitu ya. Kemewahan. Karena habis dapat bonus olahraga ya. Oh iya sih ya. Nah, tapi emang ini ada salah satu di antara atlet ini ya yang akhirnya dia ini dia ini saking senengnya, saking bahagia gembiranya gitu kan mendapatkan posisi-posisi yang luar biasa gitu kan. Juara. Prestis ada apa ini privilege gitu kan. ya. Nah, ini perlu kita belajar ya dari Dari siapa? pengalamannya si Boris. Wah, Boris Bokir. Boris Becker. Kalau Boris Bokir stand up komedian ya. Ini bukan ya? Bukan, dia ini petenis dari Inggris. Hmm. Nah, awalnya dia memulai karirnya sebagai seorang petenis di usia 17 tahun. Masih lumayan ini ya, muda ya. Ya, Becker ini bisa dibilang atlet yang punya prestasi gemilang sejak pertama muncul. Dan selalu dia menang. Luar Nah, biasa BBC Internasional ini sempat mencatat ini. Semasa produktif Becker ini banyak mengoleksi piala bergengsi kejuaraan tenis dunia. Oh ya. Dan dia ini sempat menjuarai US Open. Oh, Kemudian Australian Open 2 kali. keren. Terus Wimbledon ini juara 3 kali. Oh, sampai 3 kali itu. Dan 13 kali mengangkat piala Master serius. 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 Mana sih? Serius. Masih. Oh iya. Ini Master serius. Emang beneran ya namanya ya? Piala Dan Master serius. pernah juga meraih medali emas Olimpiade Barcelona. Oh Barcelona. Barcelona. Ini bareng sama Alan Budi Kusuma sama Susi Susanti. Betul, tahun 92. 92. Iya. Tapi kan ini tenis. Ini tenis. Kalau dia bulu Bulu tangkis. tangkis. Iya. Bulu yang ditangkis. Badminton. Badminton. Minton itu permen. Minton itu Minton pastilas. Seminten itu edan. Edan. Kan itu ada tuh. Ada tuh naskah drama judulnya Seminten Edan. Edan. Berarti itu sementara edan yang buruk ya. Atau di atas kasur ya. Maksudnya apa tuh? Sekarang aku mau musumi itu. Apa tuh? Apa tuh? Gitu ya. Nah, dari gelar juara-juara itu, ya pastinya nggak cuman puja-puji dan juga gelar kehormatan ya, tapi juga uang dia dapat. Oh, keren nih, dapat tuh. Fox Sports ini pernah melaporkan Becker ini selama berkarir sukses mendapatkan uang sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat. Oh, itu kalau dirupiahkan berapa tuh? Apa tuh? Ini dirupiahkan itu sampai bahkan ini sampai dapat 120 juta US dollar? Dolar Amerika Serikat. Nah, kalau di rupiah itu 1,8 triliun. Aduh, banyak ya. Mas dikit lah. Daripada 271 ya. Nggak usah olahraga ya. Iya, nggak capek-capek ya. Iya. Nah, jumlah itu sampai bisa menempatkan si Becker menjadi salah satu petenis tersukses dan terkaya di masanya. Waktu itu Kang, dia yang masih muda udah seperti itu. Waktu itu ya. Sayang. Nah, kenapa sayang? Sayang. Apa tuh? Apa tuh sayang? Kegemilangan itu ya ampun kamera ditutupin lagi. Ngaco nih orang nih. Mbak-mbak yang satu ini ngaco nih. Kegemilangan itu runtuh seketika. Ya ampun. Saat dia pensiun. Dan Kenapa pensiunnya itu usianya belum tua-tua amat. Siapa? Berapa? Baru 32 tahun. Oke. Makasih ya. Ini buat aku ya. Buat aku. Oh.
enak aja sih. Usianya berapa? Kamu dapat sih, Iya. dapat 50 sih. Berapa tuh? Aku nggak dapat sih. Udah, kamu belum melayani dia. Ah. Ini apa namanya? Apa tuh? Apa tuh? Jadi umurnya 32 sih. Oh, masih seusia aku ya. Kamu kan 23. Oh iya. Sisanya. Iya. Lumayan sih. Lumayan masih lama ya. 32 tahun. Nah, berkat gaya hidup ugal-ugalan. Oh, dia ini ugal-ugalan ya. Songong ya. Songong. Mentang-mentang atlet ya. Mentang-mentang atlet sukses Nah, ya. sukses jangan gitu. Enggak, jangan ya, Dik ya. Nah, jangan apa tuh? Kan dia masih 32 tahun. Oh, Nggak iya, salah iya. dong kalau kita panggil. Jangan ya, Dik ya. Apa tuh? Jangan ugal-ugalan. Oh, oke deh. Apa tuhnya nggak mesra banget ya? Apa tuh? Itu kan bisa. Apa tuh? Kan bisa. Gak asik banget deh. Nggak mewakili aku banget. Apa tuh? Aduh. Aduh. Nah, dia ini tidak memahami kemampuan finansial yang baik, sehingga Oh, uang nggak beker bisa itu ya. lenyap begitu saja. Nggak bisa Oh, mengatur ini Oh, ini finansialnya. colong tuyul tuh. Ditonyol-tonyol apa sih? Ditonyor-tonyor. Tonyol-tonyol. Nah, Apa tuh? New York Times itu sempat melaporkan sih, melaporkan ke polisi. Melaporkan apa tuh? Bukan ya? dong. Selepas pensiun, dia ini ternyata kerap bermain wanita. Oh, suka main sama teman-teman ceweknya. Iya. Hmm. Wanitanya dimain-mainin. Oh iya iya Terus iya. kemudian selingkuh. Berbagai skandal juga ikut terlibat. Terlilit. Sampai terlilit utang. Ya ampun, terlilit ke utang ya, tali dong. Oh, iya, kenapa bisa utang kenapa ya? utang dililit-lilitin. Iya, tali utang itu bisa tali utang. Nah, tahun 2017 Iya. dia dinyatakan bangkrut. Oh, cuma sebentar berarti ya. Asiknya di sini nih. Yang menyatakan bangkrut itu bukan pribadi tapi pengadilan. Nah, karena pengadilan Inggris. Oh, karena mungkin dihitung kali kan. Iya, karena dia kekayaan di sana asetnya itu kan berapa. terhitung ya. Ada laporan rutin. Ya, betul. Nah, akibat tidak bisa menutup seluruh utangnya senilai 36,5 juta euro. Oh, 603 miliar lah. Gila ya. Dia Dirupiahkan 603 miliar. Utangnya tuh. Oh, utangnya doang ya. Dia padahal dapatnya sampai berapa sih, Kang? 1, 1, T kan? T ya. Iya, Tapi ya lumayan juga lah. tapi tetap bangkrut Belum akhirnya lagi ya. kan buat beli-beli Yang itu lainnya kan, ya, kan. dengan ugal-ugalannya dia ya. Iya. Dan dia di ini juga kabarnya ya. Dan dia di penjara selama 30 Bulan bulan. ya. Loh, lumayan lama tuh. Hanya gara-gara utang. Iya, iya, iya. Kayak karena foya-foya ya. Padahal Padahal itu duit dia sendiri loh, bukan duit negara. betul. Jangan ya. Jangan ya, Dik ya. Jangan ya, Dek ya. Iya. Apa tuh? Ini nggak, saya heran loh Kang. Kalau kenapa dia harus dipenjara ya? Maksudnya gini, bolehlah dinyatakan dia bangkrut karena kan dia foya-foya dengan duitnya sendiri. Ya kan ada sangkut pautnya dengan utang sih. Oh, Itu. karena dia Ada yang- utang. Ada yang Pihak lain ya? Ada yang menggugat. Oh, berarti gini, saya ngerti itu. Jadi duit yang dia 1, berapa triliun itu udah habis, terus nambah lagi utang sampai 600-an miliar. Oh, pantesan di dia nggak penjara bisa, ya. dia nggak bisa mengembalikan utangnya itu. Makanya kemudian dia penjara. Gitu. 30 bulan tuh 30 ya. bulan itu berarti 2 tahun lebih ya. 2 tahun aja 24 ya. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Lumayan tuh. Lumayan. 2,5 tahun. Di penjara ya. Di penjara. Di ibu kota. Bukan, penjara, kenapa lagunya gitu ya? Kan bisa Nah. yang lain. Di Indonesia Kenapa tuh? ada apanya? Di Indonesia apa tuh? Di Indonesia kenapa? Ada pembelajaran yang apa ya, cukup menarik untuk kita pelajari ya. Kita petik pelajaran. Sama-sama dari dunia atlet Dunia juga. atlet. Kalau tadi kan tenis ya. Kamu tahu kan Apa ada tuh? petinju populer waktu itu. Siapa? Tahun 80-an. Muhammad Ali. Bukan dong Indonesia, hei. Indonesia. Itu Amerika. Oh, iya. Bung Eli. Iya kan? Elias Pikal. Elias Pikal. Tuh, Nah. masih ada tuh sampai sekarang. Dia itu dulunya ini merupakan petinju Indonesia pertama yang pernah meraih gelar juara dunia tinju profesional. Elias Pikal. Iya, benar ya. Benar. Sampai difilmin kan? Dari timur ya itu ya. kemarin ya. Si Salah satu aktor Denny Sumargo. salah satu aktor yang ekstrasnya bukan ekstras sih, masuk ke cameo. Itu temanku tuh. Oh, di series itu? Dari Tegal. Oh, itu series tuh Elias Pikal. Nah, stadion yang digunakan kan stadion Tegal tuh.
Oh, yang dipakai buat syuting filmnya Elias Pikal itu. Oh, Salah satunya. di sana. Kan masih ini banget ya, tahun 80-an banget tuh. Masih dapat ya tahun itu ya, masih ada lah ya. Bagus lah. Itu ya. Layak untuk di ini. Kenapa tuh, ada apa dulu dengan Elias Pikal Nah, tuh? dia ini sudah melakukan pertarungan beberapa kali ya, dan selalu mencatat hasil positif. Keren sih dia Dan sih. dia ini selalu membuat lawan bertukuk lutut. Sampai ini ya, sujud-sujud ya. Ampun, Sampai gitu ya. keroyor-keroyor Ampun. ya. Ampun Eli. Gitu. Ampun Eli. Ampun. Udah deh, Terus Elinya bilang jangan jadi ya. Terus maksudnya bilang apa tuh? Aduh, sama sangat nak ya. Ternyata ya. Aduh. Terus bagian yang ini mukulin Kanan-kanan Roger yang- itu, apaan? Aduh, gara-gara Elias Pikal ya. Ini Jangan jadi nggak ya. nih? Terus gitu. Ini jadi nggak nih? Aku mau mukul nih. Ya kan tinggal dipukul aja ya. Pemain mah tinggal ngikut aja. Aduh, iya, Bang. Rempong ya. Nah, dia sudah mencatatkan 20 kali kemenangan. Oh, keren. Nah, 11 diantaranya kemenangan KO. 1 kali seri, 5 kali kalah. Cuman 5 kali ya Wah, kalahnya 5 kali ya. kalah. Limanya, kalahnya cuma 5. Cuma 5. Serinya cuma 1, yang lainnya menang terus. Iya, keren tuh. 20 kali menang, Bro. Tuh. Nah, setiap kemenangan pasti dong. Apa tuh? Bagus ya, bagus tuh. Bisa tuh. Bisa tuh. Bisa ya. Nah, itu Dapat apa? itu dapat berbagai keistimewaan. Ini empek-empek istimewa. Empek kapal ya. Kapal selam. Kapal selam empek boom. Terutama soal uang. Dapat duit. Dia ini sekalipun tidak diketahui seberapa banyak dapat duitnya. Nominalnya ya. Tapi itu semua berakhir saat pensiun. Kasihan ya setelah nggak jadi atlet ya. Langsung menghilang. Lang. Oh, kasihan ya, sampai redup ya akhirnya ya. Iya. Nah, akhirnya namanya muncul lagi di media pada tahun 2005. 2005. Apa tuh? Nah, karena tapi ini Dia main tinju lagi. bukan karena dia main tinju ataupun prestasinya, Karena apa? tapi gara-gara narkoba. Narik kolornya babu. Narik kolornya bapak. Iya. Gak mungkin lah. Emang masih punya bapak. Ini Elias Pikal kan udah tua juga. Bapak siapa? Oh iya bisa ya bapak. Temennya kan dipanggil bapak juga kan. Bapak itu ya. Sama-sama bapak-bapak kan. Nah itu diberitakan bahwa dia ini sempat ditangkap polisi karena tertangkap tangan sedang menawarkan narkoba Oh jadi bandar. di suatu diskotik. Dia jadi bandar. Bandar mana? Bandar narkoba. Kenapa bandar mana? Bandar Batang. Kirain bandar Lampung. Bukan ya. ini dia jadi bandar narkoba. Oh iya ya, narkoba. beritanya itu ya sempat viral tuh ya. Nah dari situ diketahuilah bahwa hidup Elias Pikal ini setelah pensiun cukup Menderita. mengenaskan. Nah dia ini sempat jadi satpam. Kasihan ya atlet Indonesia ya gitu ya setelah Iya. gantung ini ya. Iya, ya kasihan lagi kita sih. Yang udah gak jadi atlet. Udah gak dapat prestasi. Gak dapat apa-apa lagi. Iya ya. kan. Nah beruntung dia ini masih bernasib baik. Setelah mendekam 7 bulan di penjara, Ketua KONI Agun Gumelar waktu itu ya, mengajak tahun 2005 mengajak Elias ya. Pikal itu bekerja. Ikut Agung Gumelar akhirnya waktu itu. Ya. Nah, baik itu cerita Boris maupun Elias Pikal itu contoh. Dalam kasus lain, ini ada lagi seperti yang dipublikasikan oleh American Bankruptcy Apa tuh? Institute. Institute. Nah, Ini apa? Ada banyak pemain Liga Sepak Bola Amerika Serikat dan Liga Basket masih dari Amerika atlet Serikat juga ya? yang ternyata juga bangkrut. Banyak gak sih itu jumlahnya ya? Presentasenya sampai 60-78%. Oh iya lumayan banyak tuh. Gila ya. Ini ya ada persiapan setelah Ini nih, kalau begitu nih bisa kita lihat bahwa kegagalan mengelola uang dengan baik itu adalah penyebab utama dari kegagalan ataupun masa depannya jatuhnya ya, ini mereka. ya. Gitu ya. Nggak bisa manajemennya ya. Karena mereka ini kerap ya yang namanya mengaburkan uang. Tapi memang gimana ya, yang namanya orang punya prestis, punya banyak privilege, duit. itu biasanya Kalap. kecenderungannya kaget ya ketika Iyalah. mendapatkan popularitas dan lain sebagainya. Saya belum pernah dapat ini loh. Wah ini kan pinginnya kan
foya-foya, pengennya menunjukkan ke orang-orang bahwa ini loh Aku bisa aku ini itu bisa ini itu ini itu. Nah, itu loh. Cuman dia nggak ada persiapan buat nanti afternya seperti apa. Tuh. Nah, itu hal yang sepertinya banyak dilakukan oleh banyak orang, nggak cuma atlet sih, Iya sih. artis juga. Artis ya bener. Lagi tenar-tenar mungkin banyak duit iya. Kadang-kadang pengusaha juga begitu. Bisa jadi. Ya kan? Nah, syukur-syukur kalau misalkan itu masih tenar-tenarnya tapi nggak foya-foya tapi bisa invest kemana gitu Kang. betul. Itu luar biasa kalau itu. Bagus. Nah, mereka itu lupa bahwa mereka itu tidak lagi bekerja dan tidak juga dapat pensiun. Iya dong. Nah, kayak kita ya, Iya. nggak dapat pensiun nih. Tapi kamu udah mulai invest belum? Belum. Sama. Gimana mau invest? Syukur-syukur itu bisa pas aja udah. Sis. Ya udahlah ya. Apa tuh? Apa tuh? Singkatnya. Iya, kenapa tuh? Singkatnya mereka itu alfa atas masa depannya. Iya itu. Dan betul, seperti dilaporkan juga sama Yahoo Finance. Biasanya para atlet baru bangkrut setelah 3 tahun pensiun. Karena udah habis, karena udah duitnya habis. Cepet ya. 3 Padahal tahun itu cepet, misalkan gede. karirnya 20 tahun. Dihabisin dalam waktu 3 3 tahun itu paling lama tuh kayaknya tuh. Parah ya. Iya, cepat banget kalau ngabisin duit mah. Nah makanya ada juga nih informasi lain. Pemerintah Indonesia ini sudah menyadari hal itu melalui penyediaan jaminan sosial, literasi finansial dan sebagainya untuk memastikan keberlanjutan masa depan atlet di seusai pensiun. Harus manajemen uang itu harus Tapi dari balik awal. lagi ya, tetap ya istilahnya personal ya. Ya tinggal tergantung masing-masing Kita perlu kitanya yang sih. namanya bisa mengelola keuangan dengan baik. Mm-mm. Jangan sampai ya sudah mudanya ngoyo banget, tuanya menderita. Itu jangan sampai betul. Iya sih ya. Makanya ketika lagi dapat uang banyak pun juga yang tadinya cuman makan nasi megono, ya tetap nasi megono aja. Ya, nah kayak nih Jangan prinsip. ongkrongan deh. Saya suka tuh salah satu teman saya yang orang Tionghoa. Gimana dia? Apa tuh? Prinsipnya gitu. Jadi sekalipun dia itu sudah kaya Banyak raya, duit lah, banyak ya. duit. Bahkan buka restoran ya, dia buka resto di salah satu kampung lah di sini. Dan restonya rame. Kalau makan siang itu yang makan, orang-orang pentolan semua tuh. Iya, orang geden-geden ya. Geden-geden. Apanya yang gede? Ini badannya gede-gede tuh. Sumo yang datang ke sana tuh sumo. Sumo itu Pakai kalau shot ya. Aduh, Sumo keringetan. Udah yuk. nah dia itu nggak pernah ikut makan makanan yang Di restorannya? dijual satu itu. Apa alasannya dia nggak mau? Nggak enak ya masakannya ya? Bukan, karena itu memang untuk dijual. Oh, bukan untuk dikonsumsi pribadi. Jadi kalaupun dia terpaksa makan di warungnya, itu dia bayar. Oh, tetap profesional, nggak cuma bayar. mentang-mentang punya aku ya udah saya ambil seenaknya. Iya, karena yang jaga kan orang. Para petugasnya ya. Petugasnya, dia nggak ngeladenin sendiri gitu kan. Maka itu sebagai bentuk penghargaan kepada yang jaga itu. Sama ini Kang, kayak teman kita itu kalau lagi di Batang itu kan, kalau kita makan di sana mau minta apapun, juga si dianya kan yang bayar sama karyawannya kan, Iya. kan? Iya. Nggak terus mentang-mentang dia yang punya terus kemudian nggak bayar enggak? Enggak, itu Tetap dia bayar. dibayar gitu. Oh, meskipun punya sendiri ya, Karena sirkulasi uang di situ kan biar jelas. biar jelas gitu loh. Nah, dan dia tahu saya mengeluarkan berapa untuk hari itu gitu kan. Ada manajemen keuangan tuh. Betul. Nah, di luar itu untuk makan keluarganya, dia tuh nggak pernah makan enak-enak sih. Yang mewah-mewah Yang mewah. mahal-mahal. Makanannya itu sederhana. Paling ya ikut umumnya orang kampung. Nasi Sarapan megono yang apa sih? megono. Nasi megono gitu. Padahal dia punya restoran ya. Padahal dia punya restoran kaya. Terus dia mau beli apa aja bisa tuh. Mampu deh kayaknya. Mampu. Nggak cuma sekedar Mau nasi megono deh. beli toko lagi bisa. Bisa dia. ya. Mau beli mall aja bisa dia. Berarti dia udah bagus secara manajemen keuangannya kan. Tapi kan lagi-lagi ya, uang itu bukan soal kita bisa beli sesuatu, tetapi sebenarnya uang itu ya, kalau menurut dia nih, saya belajar dari dia, uang itu di balik uang itu ada tanggung jawab secara sosial apa tuh supaya kita itu berbagi kesejahteraan dengan lingkungan sekitar. Gitu. Iya, Makanya kalau dalam agama itu kan ada zakat, sedekah dan lain sebagainya. Tapi
sedekah yang paling baik adalah memberi kesempatan orang untuk bekerja, memberi kesempatan orang untuk mendapatkan kepastian hidup dengan cara kayak menjamin lah ya. memberikan dia Upah. lapangan kerja. Nah, dia itu salah satunya yang dilakukan adalah itu. Jadi Membuka lapangan kerja. iya, sedekah yang paling gede itu loh sih, karena Iya, betul. itu ngalir gitu. Iya, dan orangnya juga kan akhirnya bisa cari nafkah buat keluarganya ya. Betul, dan itu Lumayan bisa jadi amal Jariah. jariah tuh. Iya Amin, kan? amin, iya sih. Iya Sangat kan? luar biasa Ya, tuh. itu. Jadi bos-bos yang udah punya banyak karyawan itu ya juga luar biasa ya. Iya. Kasih kesempatan besar juga ya. Jadi kan akhirnya kan kesejahteraan itu tidak hanya dirasakan oleh dia Dirinya sendiri. sendiri, tapi juga oleh karyawannya, Bawahan-bawahannya. keluarga karyawannya, ya kan? Banyak orang lah ya akhirnya yang nah, merasakan itu loh. ya. Nah, itu ternyata itu, dan perputaran itu dengan perputaran semacam itu jangan takut untuk bahwa apakah nanti duitku habis? Enggak akan pernah habis. Justru itu ngalir terus, karena duit itu seperti air, dia tuh nggak pernah berada di tangan kita loh sih. Cuman Ya ini kan? aja ya kita Tangan kita cuma perputaran aja lewatan doang. Ya percaya sih kalau itu. Ya kan, lewatan doang. Kayak kamu kan tadi dapat 50, ya kan? Itu kan cuman kertasnya doang. Iya sih. Ya, setelah menit nanti aku yakin kamu beliin sesuatu gitu loh. Udah hilang. Hilang kan? Berganti barang yang kamu konsumsi gitu kan. Terus kemudian udah ganti receh tuh. Iya, makin banyak ya. Iya kan? Wah, pecah gitu kan. makin Ya kan banyak kayak kan. air kan. Iya sih, Nah, iya sih. itu. Udah sama sih kayak gitu ya. Itu. Makanya Betul. jangan inilah. Jangan takut lah ya. Jangan takut. Itu harusnya tuh yang tadi atlet kayak tadi itu kalau misalkan mau megang prinsip kayak teman kamu tadi itu kayaknya sampai sekarang nggak bangkrut amat ya, malah mungkin bisa lebih besar lagi tuh. Oh ya. Apalagi dengan dana modal yang segede itu dari bonus atlet kan lumayan kan buat perputaran usaha ya. Iya, akhirnya kan bisa ikut mengangkat harga derajat orang sekitar, iya, orang-orang lain bisa tetangganya tertolong, yang mungkin masih dalam keadaan ekonominya menengah ke bawah, itu bisa diangkat gitu Bisa kan. ditolong ya. Bisa ditolong, terus atau saudaranya. Nah, lebih-lebih saudaranya tuh. Ya kan, Harus karena banget tuh, Mah. paling utama itu saudaranya dulu. Yang kan Yang terdekat. Nah, kan bukan saudara yang jauh. Yang terdekat dulu. Ada tetangga, tapi kalau tetangga itu saudara kita, itu yang ini dulu. Yang prioritas didahulukan. dulu. Bukan berarti kemudian ini nepotisme ya, tapi lebih ke supaya ini bisa menjaga marwah kita juga. Otomatis, Ya kan? iya, Ya kan? iya. Nah, jadi ketika kita menolong orang lain itu sudah clear semua. Nah, karena kan sebelah udah aman, ya, yang terdekat sudah didahulukan. Ya, Itu ya. Bisa lah mudah-mudahan kita ya, kalau misalkan ada rezeki seperti itu Amin, ya. ya Allah. Mudah-mudahan kita nggak lupa juga lah. Kapan kita dapat prestasi? Bisa, nggak usah diharap-harap. Oh enggak, jangan diharap-harap. Bahaya. Takutnya kan nanti ditanyain asapnya kalau harap-harap. Aduh. Tapi ini sih, Apalagi nih kamu. kalau yang namanya mandi biasanya air itu kan dialirkan ke sungai. Ya, itu otomatis. Iya, Iya. Nah, ini ada cerita soal sungai. Sungai apa lagi nih? Sungai uang. Sungai Nil. bukan dong. Bukan. Ini sungai. Emas. Oh, sungainya emas. Sungai emas. Nah, itu Kayak ini ya, kayak apa namanya merek toko emas. Naga emas, ada sungai emas gitu. ada nggak ya merek toko emas yang mereknya Tanpa emas. kucing emas gitu? Kucing emas. Mungkin ada, tapi bukan di sini. Bukan di sini ya. Kalau Bokor emas ada. Tawon aja kan ada kan? Tawon ada. Naga ada. Beneran. Tawon ada di sana, di daerah mana itu? Ada tawon emas. Tawon emas. Baru kedengar aku. Ada di daerah mana lupa itu. Ada lah. Nah, ini Sungai emas nih. ternyata ada yang namanya sungai emas. Jualan emas juga dia. Nah, dan memang ya yang namanya emas itu siapapun pengen ngincer tuh. Oh, iya, Ya, iya. pengen Suka. banget dapat. Nah, dan ternyata ketika ada kabar pulau emas di salah satu muka bumi, wah, ini mencuat. Banyak orang mencarinya. Orang-orang iya. kenapa pada suka emas ya? Berbagai syair, tokoh-tokoh dan kayak pujangga itu ya. Itu Pada di ngumpul. banyak peradaban kuno dunia, dari mulai Yunani, Romawi sampai Cina. Rohmah. Ini sering menyebut yang namanya Pulau Emas. Jadi menggiurkan ya ini ya.
Menggiur gitu. Tergiur. Giur gitu gimana sih? Giur. Giur gitu. Iya, loyo ya, letoy ya. Giur ya. Loyor. Nah, sesuai namanya. Ah, Setiap lapisan tanah ini terdapat emas. keren banget ya. Nah, dan kelak siapapun yang memilikinya bakal makmur. Oh, jadi makmur namanya. Iya, ganti nama. Ya tadinya ma'ruf ya. Jadinya makmur. Iya, Makrop. Ma'ruf ya, karena sering ini ya. Kena Rob. Ma'ruf ya. Nah, kendati kental nuansa fiksi, cerita-cerita tentang Pulau Emas itu rupa-rupanya terbukti. Oh, beneran ada. Ada beneran. Itu kapan ya? Di mana itu? Di mana itu ya? Dan kapan itu? Kapan ya di itu? Nah, itu. Di era penjelajahan samudra, banyak orang yang akhirnya menjelajah ya dan melakukan penjelajahan. Itu diawali pada abad-abad sekitar 15 Masehi. Nah, akhirnya diketahui bahwa Pulau Emas yang jadi legenda ribuan tahun itu ternyata ada di Nusantara. Ah, di sini? IKN dong. Iya, ibu kota Nusantara. Iya. Di sini? Di Indonesia maksudnya? Wow. Nama pulaunya adalah Pulau apa tuh? Sumatera. Aduh, mau dikasih panjangannya susah ya. Gak usah lah ya. Jangan. Itu bisa kena ini. Somasi. Bahaya. Nah, sejarawan yang namanya O.W. Walters. Nah, ini pernah menulis buku judulnya Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya abad ke-3 sampai ke-7. Bukan Kebangkitan Bangsa ya? Bukan. Dan disebutkan di sana catatan itu terbukti menjadi bukti popularitas Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber emas yang penting. Makanya dinamai sebagai Swarnadwipa. Oh, itu Swarna artinya Dwipa itu pulau emas. Oh, dari situ maksudnya nama Swarna itu emas, Dwipa itu pulau tanah itu. Oh, iya. Tanah emas. Jambu Dwipa, terus Jambu emas. Nah, meski begitu, waktu membuktikan kalau bukan hanya tanah Sumatera yang punya emas, tapi juga sungainya. Sungainya Sumatera. Sungainya Sumatera. Ada emas di situ. Sungainya Sumatera. Gitu bukan. Ada emas di sungainya Sumatera. Ada. Nah, beberapa waktu lalu, dunia sempat dihebohkan oleh keberadaan harta karun emas yang terpendam di Sungai Musi. Sungai Musi ya, sungai sana ya. Sumatera Selatan. Nah, dilaporkan oleh Life Science. Sepanjang tahun 2011 sampai 2015, para peneliti ini melakukan penyelaman dan mengungkap harta karun terpendam di dasar sungai berlumpur Musi itu. Nah, harta karun berupa patung perunggu, batangan emas hingga guci Cina itu terpendam di sana. Dan yang terbaru, apa tuh? Tahun 2022, seorang penyelam ya juga telah menemukan ratusan patung, lonceng kuil, kemudian peralatan ya pokoknya perkakas lah ya, cermin, koin dan keramik. Nah, selain itu mereka juga membawa emas dalam berbagai bentuk seperti pedang emas, cincin emas, sampai guci emas. Yang berbau-bau emas lah ya, ada di situ ya. Keren ya pedang emas. Wah, pedang naga emas gitu ya. Pedang, bukan, pedang naga puspa. Oh, kan siapa tahu. Ada bisa ya. Bisa aja bikin serial baru. Pedang naga emas. Boleh tuh. Kalau jualan ini, cincin, jualan gelang. Kalau gitu naga emas di sini ini yang kelompok ini ceng gitu. Itu barongsong. Barongsong. Barongsai. Barongsong. Kan gitu ya. Ceng. Tapi di sini kalau naga emas jualan cincin, jualan gelang kan. Oh iya ya. Karena itu sponsornya barongsai itu. Iya, makanya naga emas. Suka tuh aku nontonnya. Iya ya. Dia pinter ya. Loncat-loncat ya. Iya. Ding 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 ding. Pasti. Ini kan gemburan ini apa namanya? Itu tetap panci dipukul. Aduh, nggak cari maknya ya. Bukan ini, bukan apa simbalnya, bukan. Astagfirullahaladzim. Aduh, parah nih. Parah nih Nah, orang nih. Life Science ini menyebutkan bahwa penemuan itu secara hiperbola
Emas yang mengalir dari dasar sungai. Itu judulnya ya. Secara hiperbola bahasanya seperti itu. Dan memang tidak diketahui secara pasti ada berapa nilai emas itu yang ditemukan itu kalau dijual. Tapi pastilah diperkirakan bisa tembus miliaran rupiah sih. Wah. Nah, seluruh penemuan harta karun ini ternyata tidak lepas dari eksistensi kerajaan Sriwijaya. Oh, Sriwijaya berarti kaya banget ya zaman dulu ya. Nah, sejak berdiri pada tahun 650 Masehi, Sriwijaya ini sudah dikenal sebagai pusat niaga terbesar di Nusantara. Nah, dan Sriwijaya yang selama ini diyakini oleh para sejarawan ini berpusat di Palembang, ini merupakan salah satu kerajaan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Iya, karena citra besar Sriwijaya ini tidak lepas dari kejayaan sektor ekonominya. Dulu yang namanya Sriwijaya ini berjaya di sektor ekonomi berkenaan dengan lokasi strategis kerajaan itu. Sampai-sampai Sriwijaya ini berada karena letaknya ini berada di jalur pelayaran. Kapal-kapal besar sih dari Timur Tengah ke Cina dan sebaliknya. Jadi dia itu menjadi pintu masuk yang melintas itu. Sampai-sampai Palembang ini jadi persinggahan perdagangan internasional zaman itu. Nah, gara-gara fakta ini terciptalah relasi antara Sriwijaya, Timur Tengah dan Cina, dan itu sangat menguntungkan. Maka nggak heran kalau di sana itu banyak ditemukan harta karun dari tinggalan Cina, dari Arab, dari Timur Tengah dan lain sebagainya. Nah, ini jadi seperti dicatat oleh Walters, kasus perdagangan dupa misalnya, ini menjadi salah satu komoditas yang dilirik oleh dunia. Dupa ya? Dan itu diekspor oleh Sriwijaya. Gila ya? Keren ya. Dupa itu di mana-mana. Termasuk di Arab pun kan pakai dupa juga tuh. Semuanya iya ya sih. Kan? Cina, India itu eksportirnya itu dari Sriwijaya. Dari Sriwijaya ya, dari kita ya. Jadi ya. Saat menjalin hubungan dengan Cina, dupa ini mulai menggeliat dan kerajaan ini melakukan eksploitasi dupa di daerah pedalaman untuk diperdagangkan di pasar internasional. Produsennya kita ya. Sampai-sampai para pedagang Cina waktu itu yang membeli ini menaruh berbagai produknya seperti guci dan keramik di pasar tersebut. Saking mahalnya tuh. Iya kan? Gila dipakai, ya, dupa sampai sebegitunya ya. Maka makin ramai pasar itu dan tidak heran. Dalam risetnya, Walters ini menceritakan pasar Sriwijaya ini cukup banyak barang yang diperjualbelikan. Menjadi pusat perbelanjaan. Jadi nggak cuma rempah-rempah yang selama ini kita pelajari di sejarah ya, kan tapi juga barang-barang berharga. Bergedel misalkan ada ya, nggak cuma rempah kan. Tempe goreng, badak, iya, bongkrek, ada semuanya tuh. Cemblem, cemblem, aduh. Apa goreng? Oh iya, cemblem. Nah, ada garing gajah, guci, keramik, emas, semua lah ya dijual di situ ya. Wah, dijual. Kayak mall terbesar waktu itu mungkin. Betul, mall internasional. Tuh, sayang. Kenapa yang? Peyang, palelu. Palelu kayak. Kamu tadi manggil sayang. Oh sayang. Apa ya? Sayangnya kebesaran nama Sriwijaya harus berakhir di abad ke-13. Tapi jejak-jejaknya masih bisa dilihat pada penemuan-penemuan berbagai harta karun di masa sekarang ini. Jadi barang-barang seperti emas, perak, guci, keramik yang dulu diperdagangkan kini menjadi harta karun yang terpendam di kawasan Sumatera dan sekitarnya. Nah, kita mau Sumatera ada titiknya, titik sebelah mana gitu ya? Boleh deh kita coba untuk gali-gali gitu ya. Gali loh bang. Gali tanah Sumatera. Iya. Nah, kita malam senana nih habis ini nih. Remuda nih habis ini nih. Langsung singkat. Apa Remuda? Remuda ini katanya ada mau cari ini deh, cari tiket. Habis Pak. Nggak usah nggak usah lah, udah ada tulisannya kan, tiket habis. Balik Pak. Ya. Nggak usah dihentiin, nggak usah di standar, langsung putar balik pulang tidur ya. Bagus Bapak ya. Terima kasih ya samanya.
Denger ya. Dengar. Kan lihat tulisan di depan pintu. Iya sih ya. Tapi kasihan ya, maksudnya udah jauh-jauh nggak tahu dari mana sih ya. Dari sini doang. Dari- Paling pada Sugi. Atau Sindon ya. Nah ini atau ini Sapuro. Atau dari Kuripan. Kebulen. Iya. Atau dari Bandengan. Bukan, ini kayaknya sih Bendan aja dekat-dekat Kergon sini lah ya. Kergon. Itu nggak mungkin dari Kuripan sih, soalnya beloknya ke sana ya. Itu paling Kergonan paling. Ya jauh-jauhnya panjang lah ya. Jauh. Maksudnya kasihan ya Kang, airnya Iya. kelihatan murung, nggak bahagia gitu ya. Iya. Karena nggak dapat tiket ya. Ya nggak dapat tiket ya biasa-biasa aja. Kita aja nggak dapat tiket Iya kok. sih. Oh, Betul biasa-biasa sih. aja. Iya sih ya. Saya juga nggak ikut jalan sehat sih. Kamu nggak jadi? Lah kan saya stay di sana di panggung. Oh, aku ikut sih. Kamu ikut ya, padahal aku mendingan Tapi milih aku nggak jaga di pegang sini deh. tiket. Iya kan nanti mau dikasih, Rista udah pegang. Kita ada orang lagi yang berhenti dan dia berhenti aja tanpa baca. Terus kemudian belok lagi, Belok lagi. dan akhirnya pulang. Udah dikasih tahu loh, tiket di RKB habis. Iya, di RKB habis Tolong ya, teman-teman ya. didengarkan ya. Orang Tiket- Kuripan nih. Ini orang enggak ini Beloknya ke bukan selatan. Kuripan ke selatan. Banyurip, Manyurip. Ya, iya. ini. Dari Banyurip dia. Iya, atau Jenggot lah. Ya benar. Main tebak aja sih. Ya, tolong ya dikasih tahu Udah yang habis lainnya. Pokoknya tiket sudah habis. Ya, nggak perlu ke sini gitu ya. Iya. Karena Kita udah habis dari udah seminggu yang lalu, Iya. tanggal 2. Jadi udah telat kalau misalkan kita tiketnya sekarang. Jangankan kalian ya, kita aja nggak dapat, Kita keluarga aja gua nggak aja nggak dapat. Sama, ya ampun, boro-boro tuh. Ya ampun, Iya kan, ya. keluarga kita aja nggak dapat. Jangan mentang-mentang kita kerja di sini terus menghadap tiket kita dapat banyak, Nggak enggak. dapet. Satu pun enggak. Parah. Oke deh. Ya. Ini jam berapa sih? Jam belum goreng. Jam belum. Enggak, masih ada waktu. Jam berapa sih ini? Ini masih jam 28. 28. Mau diterusin apa udahan aja? Buat santai-santai dulu. Santai-santai dulu ya. Yaudah kita udahan aja ya. Biar kita bahagia ya. Bahagia dengan masa depan kita. Karena tidak mau terjebak pada masa lalu. Ini masa lalu mau bukan urusan gue. Iya. Itu kan masa lalu. Masalah lo. Bukan masalah gue ya. Iya deh. Ya udahlah pergi aja Pergilah kamu. deh. Iya, mau kemana kamu? Ke belakang. Belakang sama, saya juga mau ikut kamu. Yuk, bye-bye. Bye.